Halo teman-teman, welcome. Selamat datang di ulasan astrologi untuk bulan baru di Leo yang akan terjadi pada tanggal 19 Agustus tahun 2020. Saya membuat video ini setelah membuat video yang pre-recorded seperti biasa. Bacaan harian saya dibuat pre-recorded sehingga ini dibuat setelah melihat hari per hari dari video mulai dari tanggal 17 sampai 23 Agustus 2020, dan saya sudah bisa merasakan sensenya dari pentingnya bulan baru ini. Selain itu, kalau kita melihat dari keseharian kita, ini adalah titik juga ya, di mana kita masuk tahun baru untuk perhitungan tahun Islam ya. Dan saya juga membaca dari internet. Di situ ada beberapa ritual yang dilakukan untuk umat Islam. Maaf ya, saya tahunya adalah untuk bahasan Islam. Mudah-mudahan ini tidak dilihat sebagai sesuatu yang membedakan satu kelompok dengan kelompok lain. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa di agama Islam, tahun baru ini selain merupakan perayaan, tetapi juga ada puasanya dan ada zikirnya. Artinya kalau kita bahas, kita tarik ke dalam bahasan yang lebih universal adalah ketika kita berusaha mendekatkan diri kepada pencipta kita. Dan itu zikirnya dan puasanya juga. Jadi keduanya adalah membuat kita merasa lebih dekat dengan pencipta kita. Dan puasa serta zikir itu ketika saya membaca lebih jauh dari internet paling tidak ya, dan saya memastikan bahwa ini juga teman-teman bisa mengakses informasi ini, adalah sebenarnya untuk mencoba mengevaluasi diri, mengingat apa yang sudah terjadi di masa lalu, memohon ampunan, dan kemudian merencanakan masa depan. Jadi itu adalah tema besar ya yang diusung dalam bulan baru di Leo, dan ini jelas perhitungan astrologinya berbeda dengan apa yang saya sebutkan, tetapi saya yakin bahwa temanya tidak akan terlalu beda. Nah, bulan baru di Leo menggunakan perhitungan astrologi tropikal ya, berdasarkan matahari, tetapi ketika bulan dan matahari conjunction itu kan bendanya sama, cuman matematikanya aja yang berbeda karena masing-masing punya atau membangun sendiri sistem perhitungannya. Nah, untuk tropikal, bulan baru di Leo ini menunjukkan bahwa ini adalah saat yang tepat kita mulai lebih memahami apa yang kita inginkan. Kita kembali ke core kita, kemudian kita mengekspresikan kepada semua orang, ya, menyatakan this is what I want. Ya, ini yang saya inginkan. Kenapa itu penting mengucapkan? Karena ketika kita mengucapkan, kita seperti berkomitmen pada diri sendiri. Ini adalah satu tekad dalam bulan ke depan, dalam tahun ke depan, apa yang ingin kita capai. Sama seperti kalau kita masuk ke tahun baru seperti biasa, di perhitungan apapun. Menggunakan tahun baru Western, tahun barunya Chinese, tahun barunya Jawa, semuanya sebenarnya adalah sama. Ketika kita mencoba untuk membuka lembaran baru, belajar dari semua yang sudah kita lewati. Jadi ini benar-benar pada saat ini, dan kalau kita lihat gambar di chartnya ini, ya, selain memang dia conjunction dengan Merkurius, ini matahari dan bulan, karena dia conjunction, ya, conjunction artinya bersatu, itu artinya dia bulan baru. Dan kalau di langit gelap, ya, tidak ada, karena kalau bulan dan matahari di ujung di oposisinya, maka baru bulannya purnama. Bulan baru menunjukkan ini saatnya menanam benih, saatnya memulai sesuatu. Dan ini terjadi setiap bulan. Pada bulan tertentu dia menjadi tahun baru dari 12 bulan berikutnya. Dan kalau kita lihat dari sistem lunar dari manapun, itu hitungannya selalu 12 bulan. Ya, somehow cara menghitungnya bagaimana di orang-orang yang sudah
mendahului kita, tapi mereka meninggalkan satu sistem perhitungan yang kita bisa melihat bahwa ternyata memang kemana-mana dengan cara pandang yang berbeda, dengan pengalaman yang berbeda, itu menghasilkan 12 macam pertanda atau kita sebutnya zodiak signs. Nah, karena bulan baru dan ini ada di Leo, maka energi Leo akan terpancar. Energi Leo adalah tentang kreativitas, tentang kebahagiaan, tentang menjadi diri sendiri, tentang mengekspresikan emosi yang membuat kita bahagia. Jadi kalau kita gambarkan dalam keseharian, itu adalah ketika kita mulai menemukan cinta baru kalau romantis, atau kita menemukan hobi baru, atau ketika kita merasa happy banget ketika masuk dalam satu institusi, misalnya kita mulai belajar tertentu ya di institusi tertentu, mulai bekerja di tempat tertentu. Jadi semua hal yang membuat kita berbunga-bunga itu adalah energinya Leo. Energi Leo juga menunjukkan teritorial ya, karena untuk orang bisa berkreasi, kalau situasinya mengancam, itu semua talentanya kan tersembunyi, tidak berani keluar. Nah, energi Leo menunjukkan bahwa ketika semua berada di dalam kendali, maka memungkinkan semua orang untuk mulai mengkreasikan apapun yang menjadi keinginannya. Jadi Leo di sini juga digambarkan sebagai energi tentang anak. Kenapa? Karena anak itu adalah yang spontan, antusias, tertawa, berlari, tidak kenal lelah, walaupun di saat lain kemudian membutuhkan perlindungan. Nah, perlindungannya juga datang dari kebersinarannya ini, ya. Itu adalah energi Leo. Dan karena Merkurius di sini yang fungsinya adalah intelektual, berpikir, maka kemudian kita mampu mengartikulasikannya, ya. Ini adalah tahun baru di mana kita mampu mengatakan dengan jelas dari verbal, baik tulisan maupun lisan, ya, apa yang kita inginkan. Dan karena dia terkait dengan North Node adalah tentang seperti mercusuar kemana kita atau cahaya di ujung di mana kita menuju, itu adalah North Node. Suka atau tidak, yang namanya North Node itu adalah tempat kita melaju, dan karena ini adalah transit, ya, jadi kan kita punya North Node lahir, tetapi di setiap transit ada North Node yang lain. Jadi perjalanan kita kan tidak langsung sinarnya ke ujung akhir, ya, tetapi peta demi peta demi peta. Nah, ini adalah peta berikut adalah ketika kita memang diminta untuk lebih fokus pada perencanaan, koordinasi, komunikasi, mulai persiapan ke depan karena North Node berada di Gemini. Nah, apa pelajarannya? Adalah South Node. Apa yang sudah kita bawa dari masa lalu itu datangnya dari South Node dan ada di Sagittarius. Sagittarius adalah ketika kita sudah melanglang buana, kita sudah kenal semua. Tentu saja melanglang buananya tidak harus selalu fisik, tetapi kita sudah ngerasain A sampai Z dan kita mampu mengambil pelajarannya. Jadi kita sudah mampu melihat dari ujung sampai ujung ketika North Node berada di Capricorn, ya. Itu adalah ketika belajar tentang bagaimana mensistematikakan hidup, ya. Jadi bagaimana membuat kita lebih mampu mengendalikan emosi, mengendalikan diri. Nah, sekarang pelajaran itu sudah dibawa ketika South Node berada di Sagittarius. Jadi kalau kita lihat di sini hanya dengan matahari, bulan, Merkurius yang ada di Leo, artinya kita mulai sesuatu yang baru yang membuat kita lebih bersinar, membuat kita lebih bahagia. Dan yang mengatur Leo kan matahari, dia berada di rumahnya sendiri. Artinya ini bisa sangat optimal ya buat kita, apalagi setelah kita belajar banyak dalam
2 tahun terakhir, dari A sampai Z semuanya kita rasain, yang paling happy sampai yang paling susah, yang paling buat kita bangga sampai yang paling buat kita frustrasi, itu kita sudah mampu melihat garis tengahnya. Kita mampu mengambil hikmah dari pelajaran tersebut, dan kita mampu melihat, oke, dari pelajaran tersebut apa yang saya bisa bawa ke depan. Dan pada saat yang bersamaan juga ini, karena matahari, bulan, Merkurius itu trine dengan Mars, ya, Mars terlebih dahulu karena kita lihat dari personal planetnya dulu, itu adalah membawa motivasi, mendorong kita. Dan ini karena trine tentunya dari elemen yang sama. Kalau Leo dari api, maka Aries dari api. Dan ini memberikan pada kita seperti satu dorongan yang kuat. Oke, sekarang kamu sudah punya misi, punya visi tentang masa depan, tentang apa yang kamu ingin lakukan. Ini adalah kesempatan. Jadi kalau kita membiarkan diri berada di tempat gelap, padahal sebenarnya universe memberimu kesempatan untuk menerangi apa yang ingin kau lakukan, ya, matahari ada di Leo, itu membuat kita semua kolektif itu mendapatkan cahaya tentang apa yang ada di hati kita, Leonya. Kemudian kemampuan kita mengekspresikan dari Merkuriusnya, kemudian juga dorongan untuk mencapai hal tersebut dari Marsnya. Ya, ini adalah energi yang diberikan secara kolektif untuk semua orang menemukan lagi misi hidup, mencapai visi yang memang menjadi kekhasan, menjadi spesifiknya setiap orang. Kita nggak bilang bahwa ini situasi yang super mudah, tidak. Jadi Mars yang juga punya pengaruh besar ini kan punya energi datang dari Pluto dan dari Saturnus. Dari Pluto, karena Pluto adalah planet yang jauh sekali, kita itu seperti misteri, dan itu adalah planet pengakhiran, destruktif. Destruktif tidak selalu hal yang buruk, tetapi bisa menjadi buruk. Destruktif bisa berarti dissolve, menghilangkan, membuang, mengganti. Jadi memang ada yang diganti, tetapi karena ini adalah square, maka energinya bukan energi yang mudah. Dan begitu juga aturannya, barangkali situasinya kira-kira gini, ini akan ada perubahan besar, transformasi adalah hal yang diatur oleh Pluto, dan Pluto berada di Capricorn. Capricorn adalah tentang kepemerintahan, pengaturan, dan semua manajemen yang sifatnya institusional. Yang mengatur adalah Saturnus. Jadi di sini ada perubahan struktur, ya, keseharian secara sosial, mungkin juga secara kepemerintahan, tergantung seberapa besar dia berdampak kepada diri kita, itu sedang terjadi perubahan, tapi retro. Jadi perubahannya barangkali tidak yang meledak begitu, tetapi takes time, ya. Tapi perubahan itu terjadi secara fundamental karena dia Pluto, dan dia diaktifasi oleh Mars, sesama energi maskulin dan square, sehingga memang energinya sangat conflicting, sangat kontradiktif. Nah, dengan adanya Saturnus, kira-kira perubahan terjadi, aturannya, aturan mainnya, atau hal yang menjadi tradisi juga berubah, tetapi belum dibentuk tradisi yang baru. Jadi memang kita bisa rasakan bahwa pada saat ini adalah perubahan yang sangat luar biasa, tapi masih misteri sampai jauh kemana, karena Pluto juga mengandung misteri di situ, dan kita sebenarnya agak terganggu dengan ketidaktahuan kita, tetapi itu justru memberi kesempatan pada kita menemukan sendiri. Jadi tidak hanya menerima arahan dari luar, tetapi kita menemukan sendiri core yang ada di dalam diri kita, kemana kita ingin melangkah. Dan salah satu hal yang positif di sini adalah ketika Venus ada di Cancer, bahwa kita paham bahwa yang membuat kita mampu bergerak adalah karena kita berdiri di atas sesuatu yang membuat kita aman. Dan itu sangat berharga, dan kita sangat ingin
memastikan bahwa kita tetap berada di rumah, tanda petik ya. Rumah bisa fisik, rumah bisa situasi di lingkungan kita secara sosial, bisa juga merupakan merasa aman mengekspresikan diri sendiri tanpa takut dihakimi oleh orang lain. Dan karena dia sextile dengan Uranus, maka di sini adalah perubahan itu kita bisa terima dengan lebih legowo. Kita menerima bahwa ini adalah situasi yang perlu kita lakukan. Perubahan ini justru membantu saya untuk mengarahkan pada sesuatu yang lebih kita inginkan ke depan. Dan sebentar lagi Uranus yang sekarang sudah station, ya, minggu depan itu dia akan mulai retro, sehingga banyak sekali ya yang retro. Kita lihat ada 1, 2, 3, nanti di sini akan ini 4, 5, ntar lagi 6 ya. Kemudian sebentar lagi ditambah dengan Merkurius yang retro. Jadi yang retro ini tidak sama dengan Merkurius retro. Kalau Merkurius retro, karena sudah sering saya ceritakan, itu kan biasanya tentang komunikasi yang mungkin bisa salah paham, atau alat-alat komunikasi rusak, komputer kita nggak karu-karuan, TV kita nggak karu-karuan, bahkan kadang-kadang kulkas juga jadi ikut-ikutan rusak karena dia ada listrik. Itu semua adalah komunikasi, ya. Maka retro, planet-planet besar, ya, ini termasuk planet besar, itu membawa kita pada perubahan yang lebih subtle, lebih tidak terlalu terlihat, dan sebenarnya memberi kita fasilitasi, mempermudah, membuat kita berada dalam situasi yang tekanannya lebih sedikit untuk kita kemudian mampu mengambil energi, mengambil kekuatan yang tadinya ada di kita dan merasa ditekan, tetapi justru pada saat ini tekanannya ditarik sehingga itu seperti berada kuncinya di tangan kita, ya, kira-kira seperti itu. Jadi teman-teman, kembali lagi untuk bulan baru di Leo ini adalah kesempatan buat kita untuk kembali ke diri kita sendiri. Berbagai cara kita bisa lakukan untuk kita lebih paham tentang diri kita. Dari keagamaan, buat beberapa teman yang saya ketahui ada hanya yang Islam, itu adalah ketika kita mengevaluasi diri, ada beberapa ritual puasa atau zikir apapun. Buat semua teman adalah intinya mendekatkan diri, memastikan bahwa tujuan dan misi kita ke depan itu menjadi misi yang lebih murni, tidak dilandasi oleh rasa takut, tetapi dilandasi oleh keinginan berkreasi, ya. Energi Leonya ekspresi yang positif dan merasa yakin bahwa kita berdiri di atas teritori kita sendiri. Oke teman-teman, ini adalah penafsiran dari saya, Wenita Indra Saris ini. Semoga membantu. Salam hati dan cahaya.